wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Santri Lombok. Pada pertemuan kali hari ini kita akan belajar salah satu bab permulaan di dalam ilmu nahwu, yaitu bab kalam. Ada 3 hal yang harus kita pahami di dalam belajar ilmu nahwu. Yang pertama adalah kita harus mengkaedahkan atau menentukan jenis-jenis tiap kalimat pada suatu kitab tersebut. Yang kedua adalah mengi'rab daripada maksud daripada suatu kalimat tersebut. Baru yang ketiga adalah memberikan teori ataupun ilmu pemahaman makna daripada suatu kitab tersebut. Pada pertemuan kali hari ini kita akan mencoba belajar di bab kalam, yaitu akan mengkaedahkan dan mengi'rab pada ilmu kitab ini. Pada hari ini saya mengambilnya dari kitab Matan Jurumiyah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Baik, di sini sebagaimana kita tahu, kita harus menentukan berapa jumlah kalimatnya. Al-kalamu 1, huwa 2, al-lafzu 3, al-murakkabu, al-mufidu, ba, al-wad'i. Nah, jadi jumlah kalimatnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat pada sini. Kita mulai dari yang paling ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Jadi al-kalamu ini adalah dia itu disebut isim. Kenapa dia itu adalah isim? Karena dia ada alif lam. Nah, dia disebut isim karena dia salah satunya adalah alif lam, yaitu memiliki alif lam. Nah, kalau ditanya al-kalamu itu bentuknya ma'rifat atau nakirah, maka jawabannya adalah berbentuk ma'rifat. Kenapa disebut ma'rifat? Nah, karena kalimatnya itu jelas. Apa perbedaan antara kalimat ma'rifat dan nakirah? Kalau ma'rifat itu kalimatnya itu adalah yang khusus atau jelas, sedangkan yang nakirah itu berbentuk umum. Nah, al-kalam ini bentuknya adalah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia ada salah satu tandanya adalah memiliki alif lam. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa ada suatu kaidah mengatakan iza waqa'atil ma'rifah fi sodril kalam bahwal mubtada. Apabila ada isim ma'rifat yang terletak di awal kalam, maka dia disebut mubtada. Nah, maka al-kalamu itu dia jatuh sebagai mubtada. Kenapa jatuh jadi mubtada? Karena isim ma'rifat yang terletak di permulaan kalimat. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa hukum daripada mubtada itu adalah makanya dibaca al-kalamu, tidak boleh dibaca al-kalama, al-kalam, harus dibaca al-kalam karena jatuh sebagai mubtada. Dan apa yang merupakan mubtada? Yang merupakan mubtada itu adalah ibtidah. Apa itu ibtidah? Artinya adalah permulaan. Jadi yang membuat mubtada ini bersedapan adalah ibtidah. Mana ibtidah itu adalah fil jinan, yang ada di dalam hati. Hanya orang yang paham ilmu nahwu yang paham. Ibtidah artinya permulaan. Yang membuatnya bersedapan itu karena dia berada di permulaan kalimat, maka dia disebut mubtada. Selanjutnya adalah huwa. Huwa ini adalah masuk di kategori adalah isim. Dia itu masuk dalam isim domir. Isim domir ini bentuknya mufrad, muzakkar, ghaib. Nah, dia di sini golongannya adalah masuk dalam kategori isim ma'rifat juga. Kenapa isim ma'rifat? Karena salah satu tanda isim ma'rifat itu adalah harus memiliki adalah isim domir. Nah, di sini dia jatuh sebagai mubtada sani, itu mubtada yang kedua. Karena huwa itu di mana-mana pasti kemungkinan besar akan jatuh jadi mubtada. Nah, maka di sini ada mubtada, maka dia disebut mubtada kedua. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa setiap mubtada itu wajib mencari khobar mubtada. Nah, gimana khobar mubtadanya? Maka al-lafzu jatuh sebagai khobar mubtada dua.
Nah, karena huwa ini mencari khabar mubtada, kan dia khabar mubtadanya adalah al-lafzu, dan hukum khabar mubtada itu adalah rupa, makanya dibaca al-lafzu. Kenapa al-lafzu? Karena dia jatuh sebagai khabar mubtada, khabar daripada huwa. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa al-kalamu ini juga jatuh sebagai mubtada, dia mencari khabar, dia akan mencari khabar. Gimana khabar daripada al-kalamu ini? Nah, karena dia sudah tidak ada, maka jumlah mubtada dua, mubtada sani dan khabar mubtada sani ya fi mahalli raf'in, yaitu jadi khabar mubtada awal. Itu susunan kalimat daripada al-kalamu ini. Terus selanjutnya adalah al-muraqqabu. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, al-muraqqabu ini adalah berbentuk isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Nah, dia berbentuk isim itu karena memiliki tanda alif lam. Nah, jatuh jadi apa dia? Karena kita tahu bersama ada satu kaidah mengatakan iza waqatil ma'rifah ba'dal ma'rifah bahwa sifat. Apabila bertemu isim ma'rifat setelah isim ma'rifat, maka dia jatuh jadi sifat. Atau bahasa lainnya adalah alif lam plus alif lam itu sama dengan sifat. Jika bertemu alif lam maka dia jadi sifat. Nah, karena ini ada alif lam, sini ada alif lam, maka yang ini jatuh jadi sifat. Bagaimana hukum sifat? Sifat itu akan mengikuti hukum mausuf. Mausuf itu adalah kalimat sebelumnya. Nah, karena ini jadi sifat alif lam dan alif lam, maka al-muraqqab ini dibaca rofa karena dia akan mengikuti hukum al-lafzu. Jika dibaca zi maka dia akan bi. Jika dibaca al-lafzi maka dia dibaca al-muraqqabi. Jika dibaca al-lafzu maka dibaca al-muraqqaba. Karena di sini dibaca al-lafzu maka dia jatuh jadi sifat, karena itu dibaca al-muraqqabu, begitu hukum bacaan pada al-lafzu. Ini yang disebut dengan sifat. Dan yang selanjutnya adalah al-mufidu. Nah, al-mufidu ini juga dia itu sama memiliki alif lam, dia adalah isim ma'rifat. Ingat, alif lam bertemu alif lam maka jadi sifat. Maka dia alif lam, sini alif lam, maka dia jadi sifat. Sifat kemana? Tentu harus sama ke sini. Sini sifatnya ke sini, ini juga sifat ke sini. Karena ini ada sifat maka dia disebut sifat sifat yang kedua. Kenapa dibaca ropa? Karena dia mengikuti hukum mausuf persis sama al-muraqqab tersebut. Jika dibaca al-lafzu maka ikut al-mufidah. Jika dibaca al-lafzi ikut al-mufidi. Tergantung hukum mausuf kalimat yang sebelum itu yang disebut dengan sifat. Baik, di sini ada selanjutnya adalah kalimat ke-6 dan ada huruf jar. Nah, jadi fungsi huruf jar itu telah membarisbawahkan isim. Maka lawan ikut dia berbaris bawah. Nah, kalimat yang dibarisbawahkan isim itu yang disebut dengan majrur. Hukum majrur baris bawah. Kenapa majrur itu baris bawah? Karena dimasuki oleh huruf jar. Fungsi daripada huruf jar itu adalah membarisbawahkan isim. Wa huwa ma yajurrul isma. Dialah yang membarisbawahkan isim. Maka ini yang disebut dengan huruf jar akan membarisbawahkan isim. Ini tata cara kita mengkaidahkan pada kalimat al-kalamu wal lafzu al-muraqqabu al-mufidu bil wad'i. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengi'rabnya. Yuk kita simak bersama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke tahap mengi'rab. Gimana cara mengi'rabnya? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih huwa dhamirun mufradun muzakkarun ghaibun barizun mumpasilun mabniyun alal fatah fi mahalli raf'in mubtada sani. Al-lafzu khabar mubtada sani marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa jumlatu minal mubtada sani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada
awal wa jumlatu minal mubtada awal wa khabarihi la mahalla laha minal i'rab al muraqqabu sifatul li al lafzu wa sifatut tabi'u lil marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih al mufidu sifatus sani li al lafzu wa sifatut tabi'u lil marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih ba harfu jarin al wad'i majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa jumlatul jari wal majrur muta'alliqum bi al mufidu. Itu cara kita mengi'rabnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan bertemu untuk membahas teori daripada al-kalam, bab kalam tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.